2025 baru aja lewat, dan ya, bentar lagi udah mau Februari. Walaupun waktu terasa cepat, tapi semua ini kayak sama aja. Kita dari 2020 yang semuanya terlihat pesimis, 2025 semua negara yang terguncang karena tarif Trump. Tapi Indian, kita masih bisa bertahan sampai 2026 ini. Cuma pertanyaannya, apakah 2026 ini bakalan semulus itu? Atau malahan lebih parah dari tahun-tahun sebelumnya? Gua rasa penting untuk kita tahu ya, apa yang bakal terjadi di 2026 ini. Jadi gua pengen bawa kalian ke tahun 2020 untuk tahu dulu ya, apa yang sebenarnya terjadi. Di 2020 ya, muncul satu wabah dari kota Wuhan di Cina ya, yang mengguncang seluruh dunia dan bikin kita jadi gak bisa keluar rumah dan bahkan harus jaga jarak. Kita semua tahu wabah tersebut adalah COVID-19. Menurut IMF, di tahun 2020 saat COVID ya, GDP real dunia itu turun sekitar minus 3,3% dibanding pertumbuhan positif pada 2019. Banyak bisnis yang bangkrut dan banyak juga orang yang pesimis. Dan data nunjukin bahwa pengangguran itu terjadi sebesar 7,07% ya pada Agustus 2020 di Indonesia. Semua hal buruk itu terjadi ya sampai vaksin COVID-19 ini ditemukan. Dan dari sana orang-orang itu udah mulai nggak takut lagi dan udah berani keluar dari rumah. Apalagi waktu itu ya suku bunga ini dipotong, jadi ekonomi itu perlahan pulih. Cuma pertanyaannya gini, banyak negara merasa kenaikan permintaannya itu terlalu cepat, sehingga terjadi yang namanya itu gangguan supply chain. Stimulus fiskal juga besar, dan harga komoditas itu jadi naik. Jadi karena lonjakan permintaan ini, banyak negara itu jadi kekurangan pasokan energi. Akibat dari rebound ekonomi yang cepat, tapi supply-nya masih lemah. Nah, harga energi yang mahal inilah yang secara tidak langsung juga memperlambat pemulihan dari ekonomi ini sendiri dan menambah tekanan yang besar pada inflasi. Di tahun 2022, ya, ekonomi yang harusnya tumbuh positif, tapi terjadi salah satu peristiwa yaitu invasi Rusia ke Ukraina dan ngebikin harga energi kayak minyak, listrik, dan juga gas itu lebih naik lagi. Kombinasi dari semua itu yang ngebikin tahun 2022 ini mencatat inflasi global tertinggi sejak krisis 2008. Inflasi global itu mencapai sekitar 8,8% pada akhir 2022. Dengan puncaknya itu bisa hampir 9,5% di Q3 2022. Tapi dari semua itu, ekonomi Indonesia ini hebatnya masih bisa tumbuh positif sekitar 5,1% sampai 5,4% di tahun 2022. Karena didorong dengan harga komoditas seperti batu bara, mineral, dan juga minyak sawit. Dan semua ini berlanjut sampai tahun 2023. Oke, di 2023, PDB Indonesia atas dasar harga berlaku mencapai 20.892 triliun di 2023. 2024 juga sama ya, pertumbuhan ekonomi kita juga naik. Tapi, kalau ekonomi tumbuh ya, apakah hidup dari masyarakat Indonesia ini lebih baik? Karena kan pertumbuhan ekonomi ini bisa aja terlihat besar, tapi kalau harga barang juga naik, nilai uang kita juga turun, dan gaji juga nggak naik, makanya sebenarnya sama aja gitu kan. Terus apa nih yang sebenarnya terjadi? Kenapa Indonesia ini terkesannya semakin mundur dari perkembangan yang dirasakan? Kenyataannya, rupiah Indonesia itu semakin melemah terhadap dolar ya, dari 15.500 menjadi 17.000 di awal 2026 ini. Dimana dengan nilai uang yang sama, kekuatan membeli barangnya itu semakin sedikit. Kenapa ini bisa terjadi? Padahal secara data ya, Indonesia ini semakin bertumbuh. Sebenarnya ada beberapa alasannya yang sebenarnya bisa kita bedah di video ini. Yang pertama ya, ketidakpastian global. Kita bisa lihat di Q2 2025 ya, terdapat tarif Trump yang membuat ketidakpastian global yang tinggi. Jadi ini ngebikin investor asing itu jadi nurunin risk appetite mereka. Dan akhirnya mereka narik uang mereka dari emerging market kayak Indonesia. Apalagi perusahaan Indonesia ini harus membayar hutang luar negeri, sehingga mereka harus ngejual rupiah untuk ngebeli dolar. Tetapi pertanyaan kedua, bukannya harusnya USD ini menguat? Kenapa DXY ini juga turun? Nah, ekonomi global yang sebenarnya nggak terlihat stabil ini, itulah yang ngebikin investor itu cari aset yang memang sudah pasti aman. Contohnya seperti emas, sebagai safe haven mereka. Di sisi lain, Bank Sentral Cina, mereka udah mulai ngurangin kepemilikan mereka di US Treasury, atau surat hutang pemerintah AS. Yang ngebikin DXY ini makin melemah dan emas makin menguat. Sedangkan Bank Sentral US, atau The Fed-nya, itu udah memotong suku bunga Amerika itu sebanyak 3 kali di tahun 2025. Inilah yang ngebikin DXY ini melemah dan emas itu menguat. Teman-teman harus paham ya, di saat emas naik, itu biasanya nunjukin tanda-tanda yang kurang bagus. Karena ya emas ini bukan aset produktif gitu. Dan sangat jarang ya orang memilih emas sebagai aset mereka di saat ekonomi ini lagi bagus. Kebanyakan orang itu pasti bakal ngambil aset yang lebih beresiko kayak saham dan juga kripto di saat ekonomi lagi bagus. Kayak contoh ya di tahun 2020 di saat COVID-19,
emas ini tembus all time high. Di tahun 2008 saat global financial crisis, emas ini naik tajam berturut-turut. Di krisis minyak di 1973, emas ini melonjak juga. Dan kita bisa lihat ya, fenomena ini sedang terjadi di sekarang, yaitu dari 2023 lalu sampai awal Januari di 2026. Jadi pertanyaan besarnya, apakah 2026 ini itu kita bakal ngalamin sesuatu yang kita nggak bakal bayangkan sebelumnya, atau mungkin jadi salah satu tahun paling baik di dalam sejarah manusia? Gua rasa kita nggak bakal pernah tahu ya, tapi kita bisa antisipasi hal tersebut. Nah, di sini gue udah bikin structure portfolio ya, untuk antisipasi ya, di 2026 ini. Portfolio ini gue namakan sebagai turtle portfolio. Kenapa turtle ya? Karena kita tahu, walaupun dia terlihat lambat, tapi biasanya dia itu paling panjang umur. Tapi sekali lagi ini tactical ya, jadi bisa aja 2 tahun lagi ini bakal beda. Disclaimer dulu, ini bukan saran. Kalau kalian mau ikutin juga silakan, tapi kalau enggak juga gak apa-apa. Jadi portfolionya itu ada gold ya sekitar 30%, saham 25% ya, dimana komposisinya itu gue ngambil saham banking ya, contoh BBCA 60% dan juga BMRI itu 40%, commodities 15%, dan Bitcoin 15%. Tapi saran gue jangan agresif dulu, karena liquidity di market crypto itu lagi low banget. Cash or cash equivalent. Dan ya gue rasa itulah ya untuk video kali ini ya. Gue harap video ini bisa bermanfaat dan gampang dimengerti. Jadi I will see you soon, oke? Thank you semua.